Yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker saat ini sudah tidak lagi satu lapis, tetapi 2 lapis. Yang lapisan pertama bagian dalam adalah masker medis. Lalu lapisan luarnya baru masker kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, dan salam bahagia. Karena semua orang berhak untuk bahagia. Bertemu dengan saya kembali dengan Ibu Rai Andini. Saya hari ini akan memberikan materi mengenai protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Baiklah, Sobat Kompeten, tentu Sobat Kompeten sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengadakan belajar tatap muka. Apakah salah satunya adalah sekolah Sobat Kompeten? Apabila belum, mohon sabar ya, karena akan bertahap memasuki sekolah tatap muka. Nah, untuk mempersiapkan keadaan kita untuk sekolah tatap muka, Sobat Kompeten wajib melakukan yang namanya protokol kesehatan. Nah, saat ini saya akan membahas protokol kesehatan ini secara detail. Nah, definisi protokol kesehatan prokes COVID-19 adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, pandemi ini masih belum berakhir Sobat Kompeten. Jadi, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran dalam prokes COVID-19 ini. Nah, Sobat Kompeten, banyak hal yang harus kita lalui dan harus kita alami selama pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu Sobat Kompeten sudah sangat merindukan ya yang namanya sekolah tatap muka. Begitu juga dengan saya, sudah sangat merindukan bertatap muka dengan murid-murid kesayangan saya. Nah, protokol COVID-19 ini ya didasari oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.001.007/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 atau disebut juga dengan COVID-19. Nah, apa saja sih yang dimaksud oleh protokol kesehatan ini? Ada yang disebut dengan 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker saat ini sudah tidak lagi satu lapis, tetapi 2 lapis. Yang lapisan pertama bagian dalam adalah masker medis. Lalu lapisan luarnya baru masker kain yang Sobat Kompeten bisa cuci. Nah, memakai masker ini syarat mutlak kalian dalam melakukan belajar tatap muka. Ya, karena kalau kita tidak memakai masker akan keluarlah droplet-droplet yang bisa menyebarkan virus Corona 19 ini. Sobat Kompeten, awal-awal mungkin akan berasa engap atau sesak ketika memakai masker. Tetapi apabila kita sudah terbiasa, maka insya Allah rasa sesak seperti itu akan perlahan sirna sesuai dengan kebiasaan kita. Bahkan sekarang kalau kita kan sudah 2 tahun nih ya, kita hampir 2 tahun memakai masker. Bahkan sekarang kalau kita keluar rumah tidak memakai masker seperti aneh, seperti orang-orang melihat diri kita, benar nggak? Melihatin kita, dia jangan nggak pakai masker tuh gitu ya. Nah seperti itu, seperti rasanya ada sesuatu hal yang kurang dalam diri kita. Ya, sama seperti dengan berpakaian. Kalau kita tidak berpakaian keluar kan rasanya juga akan risih, berpikir terus apa ya yang kurang gitu ya. Nah, yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, Sobat Kompeten bisa melihat video-video cara mencuci tangan yang baik dan benar di YouTube
atau yang lainnya. Benar-benar mempergunakan sabun ya, lantas benar-benar digosok semuanya, sela-sela jari sampai benar-benar bersih ya, dan dengan air keran yang mengalir ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah mencuci tangan seperti ini, apabila kamu saat di kelas untuk ke kamar mandi atau untuk ke wastafel jauh, bisa sementara mempergunakan hand sanitizer ya, tersedia di mana saja. Itu wajib ada di tas kamu ya. Selain masker yang ada di tas kamu wajib mempunyai hand sanitizer. Masker harus punya 2 ya, sebagai ganti ya. Kalau sudah 4 jam sekali kita harus mengganti masker yang kita pergunakan. Nah, hand sanitizer seperti setiap kita habis memegang benda-benda yang seperti handle pintu ya, lantas juga mungkin kalau ke ATM itu nomor-nomor ATM ya, yang di mesin ATM itu tangan kita segeralah ya disterilkan dengan hand sanitizer. Nah, yang ketiga, 5M yang ketiga ini adalah menjaga jarak. Jarak dengan kawan-kawan kamu harus dijaga ketika kita berada di sekolah. Paling tidak 2 meter. Ya, saya rasa cukup terdengar suara kita apabila kita berbicara dalam jarak 2 meter. Karena apa? Ya seperti tadi, untuk menghindari penularan virus lewat droplet-droplet atau percikan-percikan dari pembicaraan kita, dari suara kita. Ya. Nah, ini tetap harus protokolnya menjaga jarak. Di kelas bagaimana? Nah, dalam pembelajaran tatap muka saat ini ya, di era pandemi ini kita belajar tatap muka adalah 50% siswa di kelas. Jadi hanya separuhnya saja. Nah, duduknya tadinya satu meja ini berdua, sekarang adalah sendiri. Dan itu pun selang-seling zigzag. Metodenya yang di kelas adalah zigzag. Nah, lalu yang keempat 5M yang keempat adalah tidak kumpul-kumpul. Ya, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan. Nah, disinilah kalau kamu misalkan ada konser di sana, jangan hadiri seperti itu. Misalkan ada tetangga menyelenggarakan hajatan, ada dangdutannya, kamu nonton di situ, tidak berkumpul-kumpul seperti itu. Kurangi, ya, hindari. Karena berkumpul-kumpul seperti itu banyak orang-orang yang tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan, terutama memakai masker, menganggap pandemi ini sudah berakhir, ya, menganggaplah pandemi ini tidak ada. Yang terakhir adalah mengurangi atau pembatasan mobilitas. Di sini kita harus tidak hanya harus ya menyadari bahwa pembatasan mobilitas ini juga untuk kesehatan kita. Kita berperan aktif ya dalam memerangi yang namanya virus COVID-19 ini. Kurangi, misalkan yang tadinya biasanya ada Car Free Day, saat ini Car Free Day-nya juga sudah dijarangkan ya, tidak ada bahkan sama sekali. Nah, kamu ikuti aturan pemerintah seperti itu. Olahraga di luar, banyak-banyak berada di mall, itu kurangi. Lebih baik, lebih aman adalah di rumah. Ya. Kalau kamu sudah memasuki sekolah tatap muka, setelah sekolah tatap muka langsung pulang ke rumah. Tidak bermain di rumah teman atau duduk-duduk di depan sekolah ya. Langsung ketika selesai sekolah langsung pulang ke rumah. Hal ini memberikan kesempatan kepada kamu untuk menjaga kesehatan dirimu. Karena kesehatan adalah hak setiap orang ya. Baiklah, kita lanjut. Nah, patuhi prokes kalau sekolah tatap muka ingin segera dilaksanakan. Ingat ya, jangan lalai. Kenapa? Pandemi ini belum berakhir. Jangan menganggap diri kamu sudah vaksin. Saya sudah vaksin Bu, saya sudah 2 kali. Jangan seperti itu. Tetap kelalaian kita adalah celah masuknya virus COVID ke dalam tubuh kita. Jangan menganggap teman kamu juga sudah vaksin, pasti dia aman. Jadi gak usah pakai masker, gak apa-apa. Tidak seperti itu. Ya, wajib menjaga diri kita. Ya, karena dengan kelalaian ini akan menghambat
pertemuan tatap muka yang sempurna. Yang tadinya hanya 50% kan lama-lama kita ingin dong semuanya kita bertemu dalam satu kelas yang sama tanpa separuh-separuh belajarnya. Nah, kalau kita seperti ini maka jangan kendor. Masker terus ya, di dalam kelas dipergunakan juga face shield ya, maskeran terus kemanapun kita ya, di dalam rumah tidak, tapi begitu keluar rumah wajib memakai masker. Karena apa? Untuk pencegahan, untuk kesehatan diri kamu sendiri dan juga untuk kesehatan orang lain ya. Saat ini Jakarta sudah tidak lagi zona merah, tetapi bukan berarti pandemi ini sudah berakhir. Hak dan kewajiban kita sama dan kita juga berkewajiban dalam memerangi pandemi ini. Ingin dong kita hidup normal seperti dulu sebelum adanya pandemi seperti ini. Ya, nah oleh karena itu pergunakan masker dan jadikan sebuah kebiasaan serta patuhi protokol 5M tadi. Ya. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa berikan like, subscribe, serta komentarmu. Silakan share video ini dan klik tombol lonceng. Baiklah Sobat Kompeten, kita akan bertemu ke materi-materi bimbingan konseling berikutnya dengan saya Ibu Rai Andini tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.